Semoga sehat selalu. Di sini kita akan menjelaskan apa itu elektrorefining tembaga dan bagaimana cara pemurnian tembaga. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, perkenalkan kita dari kelompok 2. Saya Muhammad Farizki Ramadan dengan NIM 2213303. Saya Muhammad Safir Basri dengan NIM 2213304. Saya Revi Mercy Aurelista dengan NIM 22133010. Saya Wildan Setiawan dengan NIM 221333015. Halo, nama saya Timula Zarifani dengan NIM 221333014. Untuk penjelasannya, simak video berikut. Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Tembaga dapat digunakan berbagai hal, misalnya kabel listrik, peralatan listrik, kerajinan logam yang memiliki nilai estetika yang tahan lama karena sifatnya yang tahan terhadap karat. Biji tembaga ditambang lalu diolah di industri pemurnian hingga mencapai kemurnian 99,99% Cu melalui proses electrorefining. Sebelum proses pemurnian electrorefining perlu melalui proses refining and casting. Pada proses peluburan awal menghasilkan mate dengan kadar Cu 62% yang masih mengandung sulfur, besi, dan logam lainnya. Kemudian dimurnikan menggunakan konverter dan ditambahkan scrap lainnya yang mengandung tembaga dan anoda sisa electrorefining dan menunggu proses konverter selesai. Pada gas buang menghasilkan gas sulfur dioksida. Gas yang dihasilkan akan disaring dan diubah menjadi asam sulfat, sebuah produk dengan berbagai kegunaan. Hasil dari proses converting menghasilkan blister copper dengan kadar Cu 99% dan akan masuk ke anode furnace dengan meniupkan gas ke dalam tungku pemurnian dan menghasilkan Cu dengan kadar 99,7%. Lalu tembaga dengan kadar 99,7% dialirkan ke bagian pencetakan menggunakan casting wheel. Selanjutnya adalah proses casting wheel, di mana blister copper yang telah cair dicetak pada casting wheel dan membentuk lempengan anoda. Setelah dicetak, anoda akan didinginkan menggunakan air, di mana prosesnya harus lambat agar tidak terjadi retak serta kerusakan lainnya. Setelah itu, anoda siap digunakan untuk proses electrorefining di pabrik pemurnian tembaga. Proses elektrolisis yang terdiri dari anoda tembaga dengan kadar 99,7% Cu yang akan dimurnikan di dalam tank merupakan sel proses elektrorefining tembaga. Katoda tembaga dengan kadar 9,99% Cu. Katoda ini biasanya terbuat dari SS blank yang dapat digunakan secara berulang dengan menggunakan larutan CuSO4 sebagai elektrolit dalam proses electrorefining, dan terdapat juga arus yang bermuatan positif pada anoda dan bermuatan negatif pada katoda dan akan menghasilkan anode slime yang mengendap pada sel di bawah. Electrorefining tembaga. Pada elektrolit menggunakan larutan CuSO4. Lalu pada anoda menggunakan batang tembaga tidak murni. Dan pada katoda menggunakan batang tipis tembaga murni. Arus dilewatkan melalui larutan, lalu ion pada larutan CuSO4 terbagi menjadi dua, yaitu ion Cu2+ dan ion SO4 2-. Ion sulfat
juga ion tembaga. Ion tembaga pada larutan elektrolit tertarik ke arah katoda dan menempel pada katoda. Ion tembaga memperoleh 2 elektron dari katoda dan disimpan sebagai atom katoda murni pada batang tembaga tipis. Pada saat yang sama, atom tembaga didapat dari anoda yang kehilangan 2 elektron. Lalu diubah menjadi ion tembaga dan larut dalam larutan elektrolit. Dengan demikian, konsentrasi elektrolitnya tetap sama. Dengan cara ini, secara tidak langsung, atom tembaga dari anoda diendapkan pada katoda berulang kali. Akhirnya, ukuran pada anoda berkurang, lalu ukuran pada katoda meningkat. Reaksi yang terjadi di anoda dan katoda adalah sebagai berikut. Anoda Cu sama dengan Cu2 plus 2E. Katoda Cu2 plus 2E sama dengan Cu. Dalam kegiatan ini, semua tembaga murni yang berasal dari anoda terdeposit di katoda. Pengotor yang terdapat pada batang anoda terjatuh di permukaan sel menjadi anode mat atau anode slime. Jika nilai E0 sama dengan plus 0,34, maka akan menjadi anode slime. Jika nilai E0 di bawah plus 0,34, maka anode slime akan larut bercampur dengan elektrolit. Perak dan emas biasanya terikut di anode slime, yang kemudian ditampung dan menjadi produk akhir. Anode slime akan dimurnikan dengan refinery yang berbeda. Deposit yang ada terdapat pada katoda di stripping atau dikupas untuk memperoleh produk akhir berupa katoda tembaga dengan kadar 99,99%. Nah, dengan demikian gambaran-gambaran tentang proses elektrorefining tembaga. Semoga bermanfaat. Begitulah yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa kembali.